Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitda Imam. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050034, semester 1 Fakultas Ekonomi, Universitas Pancasakti Bekasi, mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, dengan dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 1. Apa saja asas-asas hukum perjanjian dan sebutkan apa saja syarat-syarat sah hukum perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian diatur dalam KUH Perdata yang sedikitnya terdapat 5 asas yang perlu mendapatkan perhatian dalam membuat perjanjian. Yang pertama yaitu adalah asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang kedua ada asas konsensualism. Yang ketiga ada asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Yang keempat ada asas itikat baik, good fight. Yang kelima ada asas kepribadian yaitu personality. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat-syarat perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian berarti perjanjian apapun di antara siapapun, tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Contohnya misalnya pada pelaksanaan demo agar melakukan perjanjian agar tidak melakukan atau membuat provokasi kerusuhan. Yang kedua ada asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda, merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan perjanjian memiliki kepastian hukum dan serta pasti memiliki perlindungan hukum. Contohnya jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misal salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian. Bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Nah, putusan pengadilan itu merupakan hak jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan memiliki perlindungan hukum. Yang ketiga yaitu ada asas konsensualisme atau konsensualism. Asas konsensualisme berarti kesepakatan, yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian. Misalkan syarat harus tertulis. Dan untuk contohnya dalam bisnis jual beli tanah misalnya, merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik atau notaris. Yang keempat ada asas itikat baik atau good fight. Itikat baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian itu harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Yang pada contohnya yaitu misalnya pihak penjual online shop, barang yang dijual harus sesuai dengan yang dipesan konsumen. Jika terdapat kerusakan atau cacat, maka penjual harus melakukan itikat baik terhadap pembeli, misalnya dengan mengirim ulang barang yang dibeli konsumen. Yang kelima yaitu ada asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal atau tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Misalnya dalam perjanjian jual beli motor bekas untuk pemakaian pribadi.
dengan kwitansi pembeli dan penjual. Lalu apa saja sih syarat-syarat hukum perjanjian? Dalam pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sah suatu perjanjian, yakni yang pertama adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab atau causa yang halal. Yang pertama, kata sepakat. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan yang kedua yaitu ada kecakapan untuk mengadakan perikatan. Dari kata membuat atau mengadakan perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau disengaja. Yang ketiga yaitu suatu hal. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, certainty of terms. Berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dan yang keempat, ada kausa atau sebab hukum yang halal. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya melakukan perjanjian jual beli barang haram seperti narkotika atau perjanjian perdagangan manusia dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.